Halo, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas materi tentang penentuan rumus empiris dan rumus molekul. Nah, gimana cara nentuinnya? Kita harus membedakan terlebih dahulu rumus empiris dengan rumus molekul. Ya, kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama, apa itu rumus empiris? Rumus empiris menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom unsur penyusunnya. Jadi di sini saya garis bawahi perbandingan paling sederhana. Ya, jadi paling sederhana, paling kecil, dan dia harus dalam bentuk bilangan bulat. Ya. Nah, misalnya nih, natrium klorida terdiri dari ion natrium dan ion klor dengan perbandingan 1:1. Jadi natriumnya 1, Cl-nya pun juga 1. Makanya di sini perbandingannya paling sederhananya 1:1. Kemudian air. Air itu kan dia punya rumus kimia H2O. Nah, di sini dinyatakan bahwa air terdiri atas hidrogen dan oksigen dengan perbandingan 2:1. 2 dari mana? Hidrogennya kan di sini ada 2. Kemudian oksigennya ada 1. Makanya perbandingannya 2:1. Gitu. Kemudian, nah, gimana cara menentukan rumus empiris? Nah, di sini langkah yang pertama, kita harus terlebih dahulu menentukan jumlah mol unsur masing-masing senyawa. Masih ingat ya cara mencari mol. Mol bisa dengan menggunakan rumus yang pertama, bisa menggunakan rumus massa per massa molar. Kalau diketahui massa berarti pakai massa per massa molar. Kalau dia dalam volume STP berarti volume dibagi 22,4 ya. Ya, tergantung nanti redaksi soalnya. Kemudian yang kedua, kita menentukan perbandingan mol atom unsur-unsurnya. Jadi kalau sudah mencari molnya, kita bandingkan mol yang satu dengan yang lain, atau yang satu dengan yang lain. Gitu. Kita langsung contoh soal. Melalui percobaan diketahui bahwa dalam 3 gram suatu senyawa terdapat 1,2 gram karbon, 0,2 gram hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Nah, tentukan rumus empiris senyawa tersebut jika diketahui ARH sama dengan 1, C12, dan O16. Ya, gimana cara mengerjakannya? Di sini kita lihat ya, jadi ada berapa macam unsur nih? Ada 3, ya benar. Ada karbon, hidrogen, dan sisanya adalah oksigen. Keseluruhannya ada 3 gram. Gimana cara kerjanya? Ya, kita kembali dulu. Jadi sebelum mencari rumus empirisnya, yang pertama kita tentukan dulu molnya. Masing-masing unsur kita tentukan molnya dulu. Iya. Jadi cari mol atom C. Nah, pakai rumus massa dibagi dengan massa molar, atau kebetulan di sini dia cuma pakai atom, berarti di sini bagi dengan AR-nya. Jadi massa dibagi dengan AR. Jadi massanya kan 1,2 nih. Kemudian dibagi dengan 12. AR-nya C atom relatifnya sama dengan 12. Dapat 0,1 mol. Demikian juga dengan mol atom H, atom hidrogen. Massanya kan 0,2. Dibagi dengan 1. Nih 1. 0,2 dibagi 1 sama dengan 0,2. Nah, sisanya kan oksigen tuh. Nah, sisanya oksigen. Jadi keseluruhan 3 gram. Kemudian 1,2 ditambah 0,2, maksudnya 1,4 ya. Kemudian 3 dikurang 1,4 dapat 1,6 gram. Setelah itu kita mencari molnya. Masukkan kembali rumusnya, massa dibagi dengan airnya, 1,6 gram dibagi 16 sama dengan 0,1 mol. Nah,
Selanjutnya langkah kedua tadi kita bandingkan nih, perbandingan jumlah mol C, H, dan O. Ya, jadi yang pertama kan 0,1 ya, 0,1. Kemudian H-nya berapa? Ya, ada 0,2. Kemudian yang O-nya 0,1. Nah, ingat tadi perbandingannya dia sederhana, tetapi dia dalam bentuk bilangan yang bulat. Jadi kita jadikan semuanya dalam bentuk bilangan bulat. Jadi masing-masing kira-kira nih dikali 10 ya. 0,1 kali 10 1, 0,2 kali 10 2, 0,1 kali 10 1. Jadi perbandingan paling sederhananya 1:2:1. Ya, makanya dapat nih rumus empirisnya, C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Gitu. Ya, sudah paham ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua, rumus molekul. Ya. Rumus molekul menyatakan jumlah atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Kalau tadi perbandingan paling sederhana, kali ini jumlah atomnya yang menyusun untuk satu molekul senyawa. Nah, misalnya ada senyawa dengan rumus empiris CH2O. Jadi empirisnya CH2O ternyata bisa membentuk glukosa. Dimana kita tahu rumus molekul dari glukosa itu C6H12O6. Jadi CH2O 6 kali. Ya, 6 kalian rumus empiris tadi. Makanya dihasilkan C6, jadi masing-masing dikali 6. C kali 1 kali 6 6, 2 kali 6 12, 1 kali 6 6. Ya, jadi kalau kita lihat secara ini, jadi empiris dia lebih sederhana ya, kemudian molekul dia yang kompleks gitu. Itu perbedaan dasarnya. Kita lihat contoh soal. Ya. Senyawa X mempunyai rumus empiris CH2O dan massa molekul relatifnya MR-nya sama dengan 60. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut jika diketahui ARC12, A1 dan O16. Iya. Kita langsung kerja saja. Jadi rumus empirisnya CH2O, kita tidak tahu ya dia senyawa apa, makanya kita kasih simbol saja nih, supaya nanti kita tahu ternyata dia yang dimaksud di sini adalah senyawa ini gitu ya. Ini masukkan MR-nya sama dengan 60. Ya, masukkan AR-nya masing-masing. Di sini kan atom C cuma 1, jadi ARC 1 kali ARC tambah hanya kan 2, jadi 2 kali ARH. Kemudian O juga cuma 1 tambah 1 kali ARO, kalikan dengan X sama dengan 60. Masukkan ARC nya berapa? 12. Kemudian 2 kali ARH 1, kemudian ARO nya 16 kali X sama dengan 60. Jumlahkan semua dapat 30X sama dengan 60. Ini dibagi 60 bagi 30 dapat 2. Jadi rumus molekul senyawa tersebut adalah CH2O 2 kali. Atau kalau kita lihat C2H4O2, karena dia 2 kali ya. Iya, itu saya kira cukup untuk video saya kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Dadah.